إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ayyuhal ikhwah, a'azakumullah. Di antara kesalahan yang berulang setiap hari yang kita harus hindari itu ada 4 kesalahan yang selalu berulang setiap hari. Ada 4 kesalahan yang selalu berulang setiap hari. Yang pertama, berbuat dosa dan maksiat. Setiap hari seorang mesti berbuat dosa dan maksiat, tapi dia wajib bertaubat kepada Allah. Sebab Nabi bersabda dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang banyak berbuat kesalahan adalah mereka yang bertaubat kepada Allah. Selalu bertaubat kepada Allah Taala. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Jadi setiap hari kita berbuat dosa, setiap manusia berbuat dosa. Maka kita berusaha untuk menghindari itu. Tetap sebagai manusia ada aja kesalahan itu, nggak bisa lepas. Tapi dia wajib bertaubat kepada Allah setiap hari. Dia wajib istighfar, minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Taala. Makanya anjurannya para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam, setelah mereka mendakwakan dakwah tauhid, maka diperintahkan umatnya untuk istighfar kepada Allah dan taubat. Nanti antum bisa lihat tuh dalam surah Hud di ayat 3. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Hendaklah kalian minta ampun kepada Allah dan taubat kepadanya. Yumati'kum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dzi fadlin fadla. Maka Allah akan memberikan kesenangan kepada kamu sampai waktu tertentu, dan Allah memberikan karunia bagi orang yang mempunyai keutamaan. Kemudian Allah sebutkan lagi di dalam surah Hud juga ayat 52, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Wahai kaumku, mintalah ampun kepada Allah dan taubatlah kepadanya. Kemudian di ayat 61-nya, wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Dan kepada Thamud kami utus saudara mereka itu Saleh, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah, mentauhidkan Allah, tidak ilah bagi kalian selain Allah. Artinya nggak ada Tuhan yang lain kecuali Allah SWT. Allah telah menumbuhkan kalian dari bumi ini, atau menciptakan Adam dari tanah, dan Allah menjadikan kalian untuk meramaikan, artinya mengelola bumi ini dengan ibadah kepada Allah dan juga dengan berusaha mencari maisha. Maka fastaghfiru, maka kalian hendaklah minta ampun kepada Allah. Tsumma tubu ilaih, kemudian bertaubatlah kepadanya. Inna rabbi qaribun mujib, sesungguhnya Rabbku adalah maha dekat dan maha mengabulkan. Kemudian kita masuk yang kedua dari 4 kesalahan yang berulang setiap hari, menyia-nyiakan waktu. Dan ini paling banyak ini setiap hari ini. Kita menyia-nyiakan waktu. Kadang-kadang waktu untuk ngobrol, untuk jalan, untuk lihat HP, untuk baca yang tidak bermanfaat, dan yang lainnya, untuk permainan. Banyak waktu yang terbuang. Dan ini akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti.
Waktu itu sangat berharga bagi seorang mukmin. Jangan sampai kita sia-siakan. Al-Imam Ibnu Qayyim banyak menyebutkan dalam kitabnya Al-Fawaid tentang masalah ini, dan juga dalam kitab-kitab yang lain. Waktu jangan sampai terbuang. Kita ini nggak sadar bahwa waktu kita banyak udah terbuang. Setiap hari antum hitung deh, banyak yang terbuang. Dari antum baca HP aja, baca WA, 1 jam itu antum bisa baca Al-Quran 2 juz. 1 jam itu 2 juz, habis waktu itu. Belum ngobrol, kadang-kadang sholatnya 10 menit tapi ngobrolnya 20 menit gitu. Habis sholat ngobrol. Bahkan kadang-kadang pada maghrib sampai isya dia di masjid, mungkin dia bisa baca Quran kan 2 juz, enggak, ngobrol dari mulai pada maghrib sampai isya. Berapa waktu yang dihabiskan itu? Antum setiap hari banyak waktu yang terbuang, dan Allah akan tanya, waktu kita udah habis nih untuk cari maisha 8 jam, jangan diisi lagi dengan yang lain. 8 jam ini untuk cari maisha kita, mencari nafkah, jangan diisi dengan yang enggak bermanfaat. Harus kita isi karena kita hidup untuk ibadah kepada Allah. Allah menciptakan kita bukan buat makan, bukan buat main-main, bukan buat kerja, untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan beribadah kepadaku, beribadah kepada Allah. Jangan habis waktu kita buat yang lain-lain. Kadang juga habis buat tidur, buat jalan, buat tidur segala. Waktu itu berharga dan Allah akan tanya tentang waktu kita. Yang ketiga, 4 kesalahan yang berulang setiap hari. Yang ketiga, membicarakan hal yang tidak berguna. Banyak hal-hal yang nggak ada manfaatnya kita bicarakan. Kita kan kadang-kadang lihat tuh berita-berita yang ada ya di media sosial atau yang lain, terus dibicarakan, nggak ada manfaatnya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Dan ini sudah pernah saya sampaikan di sini. Kita harus meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Di sini sahih riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi yang enggak bermanfaat jangan bicarakan. Jangan cari gosip, jangan ngomong ini, enggak ada manfaatnya sudah. Tinggalkan itu. Banyak waktu kita yang terbuang dengan sia-sia gitu. Hatta kerja aja kita harus batasi waktu kita. Kerja loh. Kita batasi waktu kita. Bahwa kita hidup bukan untuk kerja, bukan buat dagang hidup kita. Kita untuk ibadah kepada Allah. Kita atur. Gitu. Jangan habis dari mulai pagi sampai sore sampai malam urusin kerjaan. Ini orang bodoh yang seperti ini. Orang beriman waktunya berharga, bermanfaat. Tetap wajib cari nafkah. Dan ini saya ulang ribuan kali, wajib cari nafkah. Tapi tidak habis waktu untuk cari nafkah. Habis waktu untuk itu. Harus ada waktu kita buat diri kita. Ada waktu kita buat orang tua kita. Ada waktu kita buat istri kita. Ada waktu kita buat anak kita. Ada waktu kita apa yang kita bisa lakukan untuk Islam dan kaum muslimin. Tinggal kita atur waktu itu. Jangan sia-sia waktu kita. Kemudian yang keempat. Yang keempat, kesalahan yang selalu berulang setiap hari, memberikan porsi perhatian yang terlalu besar terhadap masalah-masalah yang sepele, yang gak ada artinya. Ini kaitan juga dengan yang ketiga tadi. Ya, mendengarkan berita-berita, kabar-kabar burung, gosip-gosip dan yang lainnya yang gak ada manfaatnya. Kadang-kadang orang sibuk dengarkan, kalau 2 tahun yang lalu di awal pandemi sibuknya dengarkan apa? Berita tentang apa? Corona. Akhirnya jadi apa? Jadi orang yang penakut, jadi paranoid. Penakut dia. Sampai banyak ustadz yang jadi penakut. Iya, nggak berani keluar, nggak berani ke masjid, pakai masker double. Allah musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Ini akibat berita ini. Kalau orang beriman tidak, nggak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah tetapkan kepada kita. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dalam surah At-Taubah ayat 51. Itu harus orang mukmin, enggak usah takut, enggak boleh takut. Harus berani orang mukmin.
Di antara akhlak yang mulia syaja'ah. Di antara akhlak yang tercela jaban, penakut. Al-jubn. Nabi berlindung kepada Allah dari sifat penakut. Jadi kita perhatikan tuh, berita-berita yang enggak manfaat bagi kita itu tinggalkan, jangan ikuti berita, jangan, enggak ada manfaat, tinggalkan semuanya itu. Justru berita yang paling baik dari Al-Quran, dari Allah dan dari Rasulnya, antum sibukkan itu berita udah yang bermanfaat dunia dan akhirat dan membahagiakan hati kita. Kalau kita mau bahagia, baca Quran, baca hadis Nabi, baca kitab-kitab para ulama salaf, manfaat. Kalau dengerin berita medsos, antum lama kelamaan jadi penyakit akhirnya. Ya. Mungkin antum juga pernah dengar berita lagi, ada berapa orang karena ngikuti medsos jadi orang gila. Antum jangan jadi orang gila, jangan. Antum thalibul ilm, harus sibuk dengan apa? Dengan ilmu, dengan baca Quran, baca hadis, dengan baca kitab para ulama, baca buku-buku yang bermanfaat. Jangan sibuk dengan demikian. Apalagi ada yang waktunya habis buat nonton, ada yang buat sinetron, ada lagi yang dengerin nonton film Korea, ada yang ya Allah ya Rabbi, katanya udah ngaji, nggak manfaat tuh ngajinya, nggak ada manfaat sama sekali itu. Antum nggak usah ngaji, percuma, kayak orang umum aja berarti antum, nggak ada manfaat sama sekali. Kita harus berubah nih, ngaji ini harus perubahan kepada yang lebih baik. Waktu kita berharga, apa yang bisa kita lakukan kita lakukan. Yang dosa, yang salah, yang nggak, tinggalkan semuanya. Ya saya pikir itu sampai sini. Dan kita berlindung kepada Allah dari segala macam yang tidak bermanfaat. Dan mohon kepada Allah agar kita diberikan al-afwa wal afiyah. Allahumma nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ampunan dan afiat, keselamatan, dijauhkan dari malapetaka di dunia dan akhirat. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.